Rahman Hairon. Oh, sudah ditulis ini? Belum belajar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan seluruh anggota Komisi 6, Saudara Dirut PT Krakatau Steel dan seluruh jajaran yang hadir. Masih Pak Silmi ya? Masih ya? Agak langsing hari ini. Pertama saya ingin interaktif sedikit. Ya. Pak Silmi, membangun industri baja di Indonesia itu. Ya. Seberapa besar produksi Krakatau Steel di dalam memenuhi kebutuhan permintaan baja dalam negeri, khususnya yang baja apa namanya, baja karbon ya, berapa persen dengan berbagai jenis? Saat ini market share kita itu di kisaran 30-40%. Saat 30-40%. Berapa besar kapasitas produksi Krakatau Steel? Saat ini kalau kita lihat hubungannya dengan produk, kapasitas produksi Krakatau Steel sekitar 6 juta ton. 6 juta ton. Dari kebutuhan? Dari kebutuhan sekitar 15 juta 15 juta ton. Nah, ini nih menarik, tenang aja nih. Nyampe nanti ke situ. Kemudian seberapa besar bahan baku bisa dipenuhi oleh dalam negeri? Bahan baku bisa dipenuhi dalam negeri tergantung bahan bakunya itu dihitung sebagai iron ore atau sebagai semi finished product. Iron ore. Kalau iron ore itu begini, jadi iron ore itu ada satu lagi, adalah pasir besi. Ya. Yang saat ini sedang pokoknya general aja. Kalau pasir besi sudah bisa kita gunakan 50% saja, artinya kurang lebih bisa lebih banyak dari dalam negeri iron ore-nya. Artinya terpenuhi dengan target untuk pencapaian 10 juta pun tercapai. Kurang, karena memang bahan baku iron ore maupun juga proses dari ke pasir besi itu kan perlu pentahapan. Ya. Kalau pasir besinya kita banyak sekali, cuman teknologi pasir besi dimasukkan kepada smelter itu yang saat ini bisa hanya Selandia Baru dan China. Nah, kita sedang melakukan proses riset sampai ke tahap bukan lab tetapi sudah research produksi, itu sudah sukses masuk ke 50% pasir besi. Semula 20 ditingkatkan, kemudian sekarang arahnya ke 50%. Dengan mitra yang tadi ditanyakan oleh Pak Andre, ya, untuk solusi blast furnace seperti apa. Nah, furnace yang terbaik dengan mitra karena peroleh di Indonesia. Ya, saya belum ke blast furnace. Dan saya pernah mengunjungi Morowali. Saya nginap di sana. Saya detil sekali saya menjajaki Morowali. Dan bahkan Morowali justru menginginkan ore yang lebih banyak dari bintang 8 yang saat ini menjadi sumber mereka. Saya tadi memonitor apa yang disampaikan oleh Dirut ketika merespon dari saya monitor di virtual. Kalau dikatakan bahwa stainless steel sekarang ini tidak menjadi hal yang bisnis yang menggembirakan ataupun kurang pasarnya, menurut saya justru kita ditinggalkan jauh di stainless steel. Ya. Jadi pertama bahwa saya ingin mengkritisi sesungguhnya sumber daya alam kita ini tidak seutuhnya menjadi sumber
dari produksinya Krakatau Steel. Ini ada masalah di sini. Saya tahu masalahnya. Panjang ceritanya. Bagaimana penguasaan pertambangan ini juga tidak berpihak kepada Krakatau Steel. Yang kedua, mengenai prospek stainless steel, produk turunan, setiap hari kita ketemu dengan stainless steel. Artinya ini juga semuanya dibaruang oleh Krakatau untuk produksi. Yang ketiga, tadi juga coba mempelajari sedikit terkait dengan laporan keuangan yang basisnya adalah terhadap restrukturisasi utang dan restrukturisasi kepada penghematan internal. Artinya dalam pandangan saya sesungguhnya kalau mengukur kepada tingkat produksi ini masih jauh ya dari idealnya sebagai pabrik yang mengelola baja yang sesungguhnya mendapatkan prioritas dari negara masih menurut saya masih belum optimal. Oleh karenanya baik dari resourcesnya, dari sumber daya alamnya yang tadi saya katakan harus betul-betul dipersiapkan secara baik karena jangan sampai justru Krakatau Steel senang impor raw material gitu. Senang impor raw material. Sedangkan justru yang kecil-kecil kalau kita lihat ke Kerawang sana ada pabrik peleburan kecil, mereka bisa menghasilkan baja-baja ringan juga. Mereka sangat untung dan merasa laku keras gitu ya produksinya. Nah oleh karena itu kalau ekspansi Krakatau Steel masih begini-begini saja menurut saya agak sulit karena kalau melihat kemampuan keuangan yang mulai membaik itu karena ada reengineering lah, reengineering baik dari sisi efisiensi produksi, mematikan salah satu produksi lain gitu ya yang dianggap yang tadi ditanyakan Pak Andre. Kemudian pada sisi lain menurut saya ekspansinya sekarang justru kalah cepat oleh para swasta. Nah pertanyaan berikutnya dengan cara apa? Pak Dirut nanti aja dijawabnya. Dengan cara apa untuk bisa melakukan akselerasi percepatan mengoptimalkan kapasitas maksimum dan membuat bisnis baru. Misalkan dengan ekspansi pada bisnis-bisnis lainnya yang sejenis misalkan ya bisa menghasilkan tadi tidak harus memproduksi dari biji besi menjadi baja, tetapi bisa saja daripada saya kan pernah ke Morowali, daripada Morowali mereka menghasilkan stainless steel kemudian diekspor ke Cina dan Cina kemudian mengekspor atau mengimpor ke Indonesia dalam bentuk barang jadi gitu. Ini kan nilai tambahnya ya bagi mereka akhirnya sudah sumber daya alam kita semakin dikeruk habis oleh swasta-swasta yang mendapatkan perlindungan tanda petik ya, perlindungan kebijakan tertentu. Tapi pada sisi lain BUMN dibuat hidup mati hidup segan mati tak mau gitu. Nah ini yang menurut saya harus jadi catatan penting. Yang ketiga, yang keempat barangkali ya. Saya melihat juga kemarin saya ke Cilegon juga. Nggak ada Pak Silmi, saya ke Cilegon muter-muter. Saya nggak ngasih tahu juga. Salah satunya saya pengen tahu sih Krakatau Steel. Dari sisi kemampuan perawatan juga kelihatannya agak menurun ya Pak Silmi. Ya. Dari sisi ya saya tuh melihatnya gini. Kalau Pak Martin pakai bajunya rapi, wajahnya cerah, itu sehat gitu loh. Pak Sarmuji pakai jaket, masih pakai jaket, rapi, sehat gitu. Tapi ya kalau bajunya kucel, kemudian kelihatan kurang segar, ya pasti itu ada penyakitnya gitu ya. Jangan-jangan justru saya malah curiga, Krakatau Steel terakhir-terakhir ini dari rugi menjadi untung, dari tadinya ruginya dalam menjadi untung,
saya tahu gitu ya, misalkan Blast Furnace ditinggalkan dulu gitu, karena meskipun sudah investasi mahal, dianggapnya ini butuh mitra ke depan. Meskipun dari dulu mitra-mitra, tapi sampai saat ini perkembangannya gimana itu Pak? Iya. Nah, perkembangannya kita rencana bulan Mei akan ada kesepahaman dari 2 calon mitra strategis. Karena memang waktu itu terkendala dengan adanya kunjungan yang tidak bisa dilakukan, karantina di China itu makan waktu total bisa 1 bulan. Terus kemudian di high levelnya juga belum ketemu langsung, belum bisa. Jadi terkendala COVID. Setelah COVID selesai kita akselerasi, Iya. ya, sehingga ini bisa akan lebih cepat. Baik, bukan ada kepentingan seseorang di situ Pak ya? Bukan ya? Saya rasa nggak ada Pak. Kalau ada pun selama menguntungkan kita persilahkan daripada mangkrak. Ya masalahnya kalau ada kepentingan seseorang yang lain nggak boleh masuk kan aneh juga gitu. Nah yang terakhir pertanyaan saya, mungkin jika disetujui, sebetulnya kita ingin ada audit komprehensif lah di Krakatau Steel, supaya betul-betul kita bisa merumuskan kebijakan dan langkah strategis ke depan yang lebih baik. Ya, jadi saya usul sebagai Kapoksi di sini usul untuk dilakukan audit tertentu lah untuk Krakatau Steel, supaya tahu sebetulnya kemampuan Krakatau itu dari sisi produksi seperti apa, dari sisi marketnya apakah masih terbuka, menelusuri ke belakangnya ada persoalan apa sesungguhnya, kemampuan keuangannya seperti apa. Karena ya kalau berpikir jauh ke dalam sepertinya ada persoalan yang harus kita ungkap. Tapi saya tidak ingin di sinilah, lagi puasa, nanti di puasa saya jadi batal gitu ya. Saya kira itu, jadi tidak perlu menjadi kesimpulan, tapi saya minta nanti ada audit tertentu. Kalau tidak saya akan menggunakan hak pribadi saya bersurat nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.